siang yang sudah bergabung pada live siang hari ini. Bertemu lagi dalam podcast Suara Bangga Kencana. Perkenalkan, nama saya Aprisa Susanti sebagai host live yang akan memandu selama 30 menit ke depan. Nah, kali ini saya tidak sendiri tentunya. Seperti yang sudah teman-teman semua lihat, sudah ada narasumber kita pada hari ini, Bapak Korlap PKB Kedurang Hilir dan Bapak PKB Kedurang Hilir. Mari kita sapa narasumber kita hari ini. Mungkin sekilas Bapak bisa perkenalan dulu, menyapa teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Silahkan Pak. Baik Mbak Ica, terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya. Halo teman-teman yang sudah bergabung di siang hari ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu ya. Perkenalkan saya Erianto, penyuluh keluarga berencana, Kecamatan Kedurang Hilir, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan semoga teman-teman di acara kali ini semua berpartisipasi dan jangan lupa untuk like-nya ya teman-teman dan share kepada teman-teman agar kita semua mendapat informasi pada hari ini ya Mbak Ica ya. Mudah-mudahan teman-teman di kebersamaan kita bisa memberikan pengetahuan yang kemudian pengetahuan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau saya Mbak Ica itu sudah hampir 14 tahun ya jadi penyuluh keluarga berencana. Tentu banyak sekali hal-hal yang berkesan ya ketika dalam pelaksanaan, dalam menjalankan tugas sehari-hari ya. Banyak bertemu dengan para keluarga, para ayah, para ibu, ya para remaja yang semua itu alhamdulillah banyak memberikan inspirasi ya kepada saya dalam rangka menyukseskan program pemerintah terutama untuk membangun keluarga Indonesia. Oke, sejenak itu saja perkenalan Mbak Ica. Ya, terima kasih ya Pak. Selanjutnya mungkin Bapak boleh perkenalan dulu. Halo kepada teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih kami ucapkan. Perkenalkan, nama saya Indi Sugianto. Saya sudah menjadi PKB selama 16 tahun lebih. Sudah lama sekali ya Pak? Ya, sudah lama sekali. Suka duka dapat dilalui di dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin sekilas itu saja perkenalan kita hari ini, karena mungkin teman-teman yang sudah menonton live kita hari ini sudah tidak sabar nih tentang tema kita hari ini, 8 fungsi keluarga. Mungkin Pak Ii bisa dijelaskan sedikit apa saja 8 fungsi keluarga? Ya, baik. Nah, Mbak Ica, 8 fungsi keluarga itu yang pertama fungsi agama, dan yang kedua fungsi sosial budaya, ketiga fungsi cinta kasih, keempat fungsi perlindungan, kelima fungsi reproduksi, keenam fungsi sosial dan pendidikan, ketujuh fungsi ekonomi, dan yang kedelapan fungsi pembinaan lingkungan. Nah, banyak sekali ya Pak. Ternyata fungsi keluarga ini sangat penting sekali dan memang dibutuhkan dalam penerapan di keluarga. Mungkin Pak Eri bisa dijelaskan sedikit gimana sih cara keluarga memenuhi fungsi keluarga yang pertama yang sudah dijelaskan Pak Ii sebelumnya, fungsi agama. Ya, terima kasih Mbak Ica. Bahwa di dalam keluarga ya, syarat menjadi keluarga bahagia itu adalah berjalannya semua fungsi yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Nah, tentu di dalam keluarga, ketika keluarga itu ingin bahagia, maka dia harus menerapkan 8 fungsi keluarga ya. Karena siapapun mereka ya, apapun background mereka, apapun pendidikan mereka ya, apapun latar belakang sosial ekonomi mereka, untuk mencapai keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera, ada 8 fungsi yang harus dilaksanakan oleh keluarga itu sendiri. Yang pertama tadi sudah disinggung oleh Bapak Ii, bahwa di dalam keluarga itu ketika ingin bahagia, mereka harus menerapkan fungsi agama. Nah, mungkin teman-teman ini bertanya nih, apa sih sesungguhnya fungsi agama itu? Apa sih yang perlu diterapkan? Nah, teman-teman, kita tahu bahwa ya, kita sudah memahami dan kita ngerti bahwa keluarga itu menjadi tempat di mana ya nilai agama diberikan ya, kemudian diajarkan dan dipraktikkan. Nah, di sini peran orang tua adalah menanamkan nilai agama sekaligus memberi identitas agama kepada anak
sesuai ajarannya. Nah begini teman-teman, tentu setiap keluarga ketika ingin menjadi keluarga yang bahagia, dia harus kembali nih kepada ajaran agamanya. Kalau dia Islam, ya orang tua menanamkan nilai-nilai Islam. Kalau dia Kristen, ya orang tua menanamkan nilai Kristen. Kalau dia Hindu, Buddha, dan seterusnya seperti itu. Jadi apapun agamanya, pasti dia akan mengajarkan kebaikan. Nah, tentu teman-teman bertanya nih ya, dalam penerapannya bagaimana? Nah, tentu orang tua ya sebagai ayah, sebagai ibu itu harus memberikan contoh ya, kemudian teladan, kemudian memberikan bimbingan bagaimana anak-anak itu mempunyai nilai-nilai agama. Nah, tentu kita pengen teman-teman lab semua kan pengen tahu nih nilai-nilai apa saja sih yang harus ditanamkan. Nah, so nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Silakan Mbak Ica, mungkin sapa-sapa dulu teman-teman kita yang sudah bergabung Ya, ya. ini sudah banyak sekali yang sudah bergabung ya, Alhamdulillah ya. sudah 18 orang. Ya. Nah, mungkin teman-teman semua yang ingin bertanya bisa meninggalkan di kolom komentar. Nanti kita akan buka sesi untuk tanya jawab atau Q&A. Iya benar. Silakan teman-teman yang ingin bertanya seputar tips keluarga bahagia, yang ingin curhat, yang ingin bertanya, ataupun ingin berbagi pengalaman, kami persilakan ya. Baik Mbak Ica, sebelum saya lanjutkan, nah selamat datang teman-teman penyuluh KB se-Indonesia. Ini sepertinya ada dari Balai KB mana tadi saya lihat. Oke teman-teman PKB, selamat bergabung ya, penyuluh KB yang ada di Indonesia. Kemudian keluarga muda juga selamat bergabung. Insya Allah hari ini kita akan berbagi informasi ya, agar teman-teman bisa menerapkan fungsi-fungsi keluarga ini. Ya, jadi seperti itu Mbak Ica. Mungkin Pak Ii ingin menambahkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Ya, memang kalau misalnya membahas tentang fungsi agama ini memang sangat penting sekali tentang fondasi sebuah keluarga. Mungkin Yeah. Pak Ii bisa menambahkan bagaimana sih kalau penerapannya, tips dan trik buat keluarga. Ya, terima kasih Mbak Ica untuk penerapan di dalam keluarga. Misalnya kalau kita punya anak disuruh belajar mengaji setiap sore kan, terus misalnya sholat berjamaah dengan keluarga maghrib misalkan. Terus kalau bulan puasa ini kan dilatih puasa anaknya kan. Ya, mungkin itu Mbak Ica kan. Ya, memang kalau untuk anak itu harus diajarkan dari sedini mungkin ya Pak, karena memang kalau sudah besar nanti akan paham bagaimana menyikapi sebuah agama. Ya. Nah, kita mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua. Gimana tentang fungsi keluarga tadi, tentang apa tadi, fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya, bagaimana sih peran keluarga dalam fungsi sosial ini Pak Erin, mungkin bisa dibantu? Ya, di dalam fungsi sosial budaya, singkatnya adalah keluarga berperan penting ya dalam memperkenalkan anak kepada nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat ya, termasuk di dalamnya sopan santun, norma-norma adat, istiadat, dan budi pekerti. Nah Mbak Ica, sebelum saya terangkan lebih jauh, tuh teman-teman kita sudah banyak mengirim typing ya. Iya, Yang benar bertanya, sekali. silakan dibaca, disapa dulu ya teman-teman. Kalau ini ada pertanyaan nih dari Kak Lanaya. Halo Kak Lanaya. Iya, Kak Naya. Pertanyaannya, halo Kak, gimana cara mengatasi suami saya yang setiap pulang kerja selalu bad mood dan kasar secara fisik? Gimana Pak, mungkin bisa dibantu? Wah, ini setiap pulang kerja suaminya bad mood ya. Iya. Iya. Kasar juga Ini nih. pertanyaan dari siapa tadi? Mbak Ica? Lanaya. Lanaya ya. Selamat pagi ya. Selamat siang. Sudah sih. Ini semangatnya masih pagi ya Mbak ya. Mbak, yang terpenting di dalam keluarga untuk mencapai keluarga yang bahagia itu ada pertama komunikasi ya. Komunikasi yang baik itu harus dilakukan. Nah, seorang suami ketika pulang dia bad mood, kita harus cari tahu dulu nih apa sih yang menyebabkan dia bad mood atau menyebabkan dia tidak begitu bersemangat ya ketika pulang ke rumah. Nah, tentu hal seperti ini coba nanti dicari waktu yang pas, dicari waktu yang baik, coba diajak suaminya duduk bersama, diskusikan.
si mbaknya itu boleh nanti bertanya apa sih pelayanan apa sih yang kurang dari saya, atau mbak maunya seperti apa begitu. Jadi komunikasi ini itu tidak boleh dilupakan ketika keluarga itu ingin bahagia, karena kita bukan seorang dukun yang bisa menerawang apa sih persoalan suami kita ya. Kemudian kita pergi ke dukun untuk mencari tahu, itu bukan solusi. Tapi solusi yang terbaik adalah kita duduk bersama nih ketika liburan, ketika bersantai, yuk kita review lagi apa sih tugas mama yang kurang, apa sih tugas papa yang kurang yang perlu diperbaiki. Nah, setiap pasangan, seorang berperan sebagai ayah atau ibu itu harus berani mengakui kekurangannya. Nah, kita sebagai pasangan tentu ya, yang terpenting adalah kita mencoba memegang peran kita masing-masing. Peran kita sebagai ibu adalah misal untuk pertama, dia adalah hal utama untuk mendidik anak di rumah atau menciptakan suasana yang baik di rumah. Seorang ayah, nah ketika dia sudah pulang, ketika letih bekerja, mungkin ada hal-hal yang mesti kita perhatikan bagi seorang suami kita. Nah, tentu setiap keluarga tentu berbeda-beda ya. Ada yang keluarga yang ketika ibu ya, ketika istri itu bekerja, tentu seorang ayah juga harus paham bahwa istrinya bekerja, dia juga harus membantu ranah domestik. Misalnya ketika belum mampu menyewa pembantu, ya seorang ayah juga harus mengambil peran untuk membantu pekerjaan di rumah, begitu. Ya intinya adalah komunikasi yang terlebih dahulu. Yang kemudian adalah suasana saling memahami. Tentu dengan pernikahan ya, kita disatukan oleh dua orang yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, pola pikir yang berbeda, sosial budaya yang berbeda. Tentu ini akan banyak perbedaan. Nah, tanpa saling memahami keadaan masing-masing, tanpa ada komunikasi, maka kebahagiaan itu akan sulit untuk tercapai. Nah, kedua kondisi ini itu harus dibangun, harus diciptakan ya. Kalau misalnya kita sudah punya anak, tidak apa-apa, kita jadwalkan pertemuan keluarga. Coba kita bicara ya dari hati ke hati ya, dan berbicara kita memperhatikan apa yang menjadi keinginan pasangan kita. Sepanjang kita bisa melakukan, so kita lakukan. Ketika tidak bisa kita lakukan, tentu kita ada negosiasi ya, kita ada nanti kesepakatan, kepahaman apa sih yang mesti kita berikan. Nah, ketika kita ingin bahagia, kita harus berpikir apa sih yang harus saya sumbangkan untuk keluarga. Nah, kebanyakan yang terjadi hari ini adalah seorang istri, seorang suami, mereka hanya banyak menuntut, tapi lupa akan apa yang menjadi kewajiban dia. Nah, ketika kita sudah memahami, ketika kita sudah memberikan apa yang menjadi tugas kita, mudah-mudahan hak kita akan diberikannya secara cuma-cuma dan dengan penuh kesadaran. Jadi seperti itu kurang lebih. Coba kita pertanyaan lain, Mbak. Mungkin ada yang ingin bertanya ya teman-teman. Ya, memang menarik sekali topik kita hari ini ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini ada dari RZL Zaki. Halo Kak RZL Zaki. Pertanyaannya, Kak, kalau punya ayah yang suka marah, kayak mana solusinya, Kak? Ya, kalau boleh tahu umurnya berapa? Umurnya berapa tahun, Zaki? Zaki boleh ditinggalkan di komentar umurnya berapa ya? Ya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ya. Mayoritas untuk pertanyaannya ini tentang perekonomian nih Pak. Katanya ujung-ujungnya masalah fungsi keluarga ini adalah uang. Nah, untuk fungsi keluarga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Idi, kan ada masalah fungsi ekonomi. Nah, bagaimana sih Pak manajemen perekonomian yang baik? Salah satu kunci kebahagiaan itu kan ada fungsi ekonomi. Kita ada 8 fungsi, jangan ekonomi saja. Seandainya teman-teman ekonomi itu bisa membuat seorang bahagia, lalu pertanyaannya, kenapa ya banyak kita lihat misalnya beberapa oknum artis ya di ibu kota itu kurang apa mereka, harta mereka berlimpah tetapi juga tidak menjamin kebahagiaan. Artinya kita hanya melihat satu sudut ekonomi ya. Ketika ekonomi tidak bisa dipenuhi, memang itu salah satu hal ya, ada fungsi keluarga yang terganggu dari 8 itu. Nah,
Kalau fungsi ekonomi sudah bagus, tidak menjamin seorang itu akan bahagia apabila fungsi agamanya tidak berjalan dengan baik, apabila fungsi sosialnya tidak berjalan dengan baik, apabila fungsi cinta kasihnya tidak berjalan dengan baik. Nah, ekonomi ini tadi kan ada pertanyaan tuh, ujung-ujungnya yang bikin bahagia tuh duit. Ya, kita sepakat, tapi bukan salah satunya. Kita sepakat uang bisa menunjang kita untuk bahagia, tapi itu tidak segalanya, teman-teman ya. Artinya bahwa ada hal lain, ada 8 hal yang membuat keluarga itu menjadi bahagia. Salah satunya ekonomi. Nah, tadi kita juga mau bahas nih tentang fungsi-fungsi agama ya. Tadi ada fungsi sosial budaya gitu. Nah, silakan ya. Kita sapa-sapa dulu mungkin teman-teman semua yang sudah bergabung, sudah 38 orangan yang sudah bergabung. Selamat bergabung semuanya. Mungkin yang ingin bertanya silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan jawab satu persatu ya. Masuk ke pertanyaan yang kedua, selanjutnya, cara akrab dengan kakak yang sudah lama nggak ngobrol nih kak. Iya. Dari Cukis. Kalau boleh tahu nih kakaknya, adiknya umurnya berapa? Biar analisa permasalahannya lebih tepat ya. Ya berarti Oke. yang ingin bertanya mungkin ditinggalkan umurnya, baru pertanyaannya ya teman-teman Ya. semuanya. Baik, tadi pertanyaannya untuk istilahnya adik kakak kurang komunikasi ya. Nah, pada umumnya pada era teknologi informasi ya, orang jarang sekali untuk berbicara dari hati ke hati. Kenapa? Karena orang banyak fokus ke gadgetnya masing-masing. Kita saksikan mereka ya, misalnya di meja makan saja di dalam keluarga, terkadang kita masih sibuk dengan gadget kita masing-masing, HP kita masing-masing. Betapa banyak bisa kita saksikan di rumah makan ya, orang satu keluarga duduk satu meja, tapi mereka fokus ke HP masing-masing. Nah, di hal-hal kecil seperti ini harus dirubah ya teman-teman ya. Nah, ketika misalnya kita di rumah makan, kita makan bersama, ayo kita sepakati nih, kita sepakati saja tidak boleh dulu lihat HP boleh ke rumah nanti. Dan di dalam keluarga, anak-anak itu juga harus diajarkan bahwa salah satu attitude yang harus dipegang adalah salah satu kesopanan, bentuk nyata kesopanan adalah ketika kita meletakkan HP ketika orang lain berbicara. Itu adalah attitude yang harus ditanamkan. Nah, sekarang kita ada di dalam keluarga itu ada kakak, ada adik, ada ibu, ada ayah. Memang harus diciptakan suasana untuk berkomunikasi. Suasana itu harus diciptakan dan disepakati secara bersama. Atau kita lakukan saat kita refreshing ya. Coba diajak komunikasi. Kalau kakaknya pendiam, adiknya ajak ngobrol. Kalau adiknya pendiam, kakaknya yuk ajak ngobrol. Sering-seringlah berrekreasi secara bersama ya, antar di dalam seluruh anggota keluarga. Atau kita agendakan misalnya 1 kali sebulan, atau misalnya tidak bisa 2 bulan 1 kali. Itu suasana-suasana itu harus dibangun. Suasana cinta, suasana kasih, suasana sayang, itu semua harus dibangun. Siapa kaptennya di sini adalah seorang ayah, kemudian siapa wakilnya adalah seorang ibu. Nah, ini harus diciptakan terus suasananya. Bagaimana anak diajarkan untuk etika sopan santun, bagaimana wajah diciptakan suasana yang menyejukkan ya, saling sapa satu sama lainnya, saling peduli ya. Kita perhatikan saat ini rasa peduli itu kurang sekali karena orang lebih banyak fokus ke handphonenya masing-masing. Padahal salah satu fungsi vital di dalam syarat menjadi keluarga bahagia itu ada fungsi cinta kasih. Cinta kasih itu adalah keluarga mampu menjadi tempat anggota merasa mengenal cinta dan mengenal sayang sejak dini. Perasaan dicintai, dikasihi ya akan tumbuh menjadi seorang yang mampu mencintai dan mengasihi pula. Nah, inilah sebagai modal bagi semua anggota keluarga untuk menumbuhkan cinta kasih di dalam masyarakat. Artinya, cinta kasih itu berawal dari rasa kepedulian.
rasa kebersamaan ya, kemudian berbagi, itulah cinta kasih. Nah pupuknya dalam keluarga ya itu tadi, semua itu butuh dipupuk ya itu. Jadi seperti itu Mbak Ica untuk sementara. Mungkin ke pertanyaan lain ya, atau nanti langsung ke Pak Iti boleh. Berarti memang 8 fungsi keluarga ini kita lihat dari tadi saling berkaitan ya Pak. Kita harus membangun komunikasi, cinta kasih, agama. Mungkin Pak I bisa dijelaskan sedikit bagaimana penerapannya dalam keluarga, sharing-sharing misalnya di keluarga Pak I, bagaimana sih penerapan cinta kasihnya? Penerapan cinta kasih yang saya terapkan biasanya kalau makan tuh kami makan bersama terus di dalam keluarga, baik maghrib, setidaknya makan malam itu kan sudah wujud kita kan untuk komunikasi ya, sama anak kita, istri kita, bagi kami yang laki-laki kan, dengan dapat memahami satu sama lain itu saja dalam membaca. Berarti memang komunikasi, kembali lagi ke komunikasi ya Pak, berkumpul bersama keluarga, menyempatkan waktu untuk makan bersama dan ngobrol ya Pak intinya. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanyaan yang dari netizen tentang fungsi perlindungan mungkin ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit fungsi perlindungan itu seperti apa sih? Apakah melindungi seperti apa yang dimaksud? Iya, sebelum masuk ke fungsi perlindungan, saya akan kembali ya kepada teman-teman yang tadi fungsi cinta kasih ya sebelum kita masuk. Teman-teman juga yang sudah hadir di live kita, jangan lupa untuk tap layar ya, dan juga like dan share ya, untuk agar informasi ini bisa sampai kepada semua orang dan ini memberikan manfaat kepada semua orang. Semoga kebaikan kita dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dan saya tidak lupa menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalaninya ya, semoga berkah ya. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, agar informasi ini bisa sampai kepada orang lain dan bermanfaat bagi orang lain, jangan lupa untuk di share ya, dan juga jangan lupa untuk di like dan follow ya akun kita. Semoga nanti setiap informasi terbaru kita bisa menyampaikan dan sampai kepada teman-teman sekalian. Nah kemudian tadi fungsi cinta kasih, bahwa semangat cinta, semangat kasih itu memang berawal dari kita memahami orang lain. Artinya tanpa itu kita tidak bisa menerapkan apa itu cinta, apa itu kasih. Nah, cinta kasih adalah kita memahami. Memahami artinya apa? Kita memahami dalam arti kata kita tidak pasrah ya, akan tetapi lebih kepada mengerti. Kemudian ketika ada sesuatu kondisi ya yang tidak bisa dipecahkan oleh anggota keluarga, maka kita semua itu mempunyai peran ya, mempunyai sumbangsih untuk bagaimana ya memberi rasa cinta, memberi rasa kasih, memberi perhatian ya. Karena tanpa itu semua, kebahagiaan itu akan sulit untuk kita gapai ya. Tanpa adanya komunikasi yang baik, itu pun sulit untuk digapai ya teman-temannya. Semoga ini menjadi sebuah sebuah pemahaman bagi kita semua, bahwa di dalam keluarga itu pastikan seluruh fungsinya berfungsi dengan baik ya. Walaupun sesungguhnya di komen tadi banyak yang mengarah kepada fungsi ekonomi, yang kita tidak menafikan itu, akan tetapi itu bukan salah satu ya, itu bukan segalanya, akan tetapi salah satu ya. Kemudian ada fungsi perlindungan ya. Fungsi perlindungan ini maksudnya teman-teman adalah keluarga menjadi tempat ya setiap anggota merasa aman ya, merasa nyaman, terlindungi, merasa adil, merasa tentram ya. Karena apa teman-teman? Karena seburuk apapun konflik yang terjadi di dalam keluarga, hindari kekerasan verbal maupun fisik, kemudian diskriminasi dan pemaksaan kehendak. Nah teman-teman, hari ini saya akan berbagi kepada kita semua ya terkait dengan fungsi perlindungan ini. Jadi kita sebagai anggota keluarga, sebagai keluarga inti, sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, seorang ayah harus memberi aman
rasa aman kepada ibu, kepada istri, kepada anak ya. Jangan menjadi seorang ayah yang arogan, yang ketika ayahnya datang gitu, pulang dari kerja anak-anaknya pada kabur semua, takut ya istrinya mungkin cepat-cepat pergi arisan misalkan supaya menghindari suaminya datang. Kalau seperti ini terjadi, nah ini harus diperbaiki polanya. Jadi seperti itu. Bagaimana kehadiran kita di dalam keluarga itu benar-benar menimbulkan rasa aman, nyaman, dan dirindukan. Seorang ayah yang kemudian pulang dari kantor dirindukan oleh anak-anaknya, dirindukan oleh istrinya, itu suasana yang harus dibangun ya. Nah, seorang kakak harus memberi rasa aman kepada adiknya gitu. Nah, jangan sampai kakaknya terus mengintimidasi, mengancam adiknya. Dek, awas ya gitu. Nah, jadi hal seperti ini harus diciptakan ya. Kemudian harus menciptakan suasana yang nyaman. Nah, semua anggota keluarga coba buat suasana keluarga, suasana rumah yang nyaman ya, suasana komunikasi yang nyaman ya. Jangan sampai rumahnya berantakan, kotor ya, kemudian tata letaknya tidak membuat kita nyaman. Nah, semua itu harus diperhatikan ya, sehingga di dalam keluarga semua anggotanya merasa terlindungi. Kemudian adil. Nah, adil, orang tua juga harus adil kepada anak. Tidak boleh anak yang satu selalu dihukum, sementara anak yang satunya lagi selalu diberi reward, hadiah, apresiasi. Tidak boleh ya, mentang-mentang anaknya yang satu mungkin dari sisi fisik kurang sempurna, lalu orang tua mendiskreditkan yang kondisinya tidak sempurna. Nah, kemudian terkadang ada orang tua nih menjudge gitu ya Mbak ya, menjudge, ih kakak nih nakal loh, nggak seperti adik, atau sebaliknya kok adik nih nakal loh seperti kakak. Tidak seperti itu pola yang baik. Pola yang baik adalah orang tua memberi bimbingan kepada anak ketika dia melakukan kesalahan, dan memberi apresiasi dan reward secara pribadi ketika anak itu memberikan sesuatu yang bernilai di dalam keluarga. Nah, kemudian juga harus di dalam keluarga, kalau fungsi perlindungan tuh kita harus terbebas dari kekerasan verbal maupun fisik ya. Tidak boleh orang dengan caci maki, kemudian dengan kekerasan fisik, misalnya memukul, menampar, mencubit dan sebagainya. Ini tidak bagus bagi perkembangan kognisi anak begitu. Jangan anak sedikit salah langsung ya ambil sapu langsung dihantam ya kepalanya misalnya kan. Itu tidak baik ya bagi perkembangan otak anak. Atau ya kita boleh memberi hukuman apabila tingkat kesalahan anak itu sudah besar. Misalnya dia mengancam nyawa seseorang, ini tentu akan berbeda treatmentnya dengan yang kesalahan kecil begitu ya. Misalnya mereka tidak membantu di dalam keluarga, misalnya anak perempuan tidak membantu ibunya, ini akan berbeda. Tetap ada reward dan punishment yang harus diterapkan di dalam keluarga. Jadi seperti itu. Berarti tadi menyebut tentang fungsi perlindungan tentang kekerasan verbal nih Pak. Sekarang marak banget di medsos itu tentang kasus bullying. Mungkin gimana sih peran keluarga biar anak tuh terbuka kalau misalnya dia terjadi bullying nih di sekolah? Ya, kita perhatikan ya, misalnya terjadi beberapa kasus bullying itu sering kita dengar. Memang ini sebagai orang tua dia harus peka ya terhadap perkembangan anaknya. Tentu orang tua itu sudah bisa membaca karakter anak masing-masing dengan mengajak dia berkomunikasi ya, dengan mengajak anak itu berbicara. Karena yang terpenting di dalam keluarga itu adalah bicara untuk bagaimana menciptakan suasana keluarga yang saling mengisi, saling mengasihi, saling memberi, kemudian saling melengkapi kekurangan masing-masing. Nah, anak pada intinya hal pendidikan yang pertama yang didapat oleh seorang anak itu tentu dari ayah dan ibunya. Yang kemudian yang kedua adalah pengaruh dari teman pergaulannya atau teman sebayanya. Nah, kita juga sebagai orang tua itu harus bijak ya melihat apakah anak kita sudah bergaul dengan teman-teman yang benar. Tapi pertanyaannya,
kan sekarang susah dong mengontrol anak itu mau ke arah mana. Nah, sebagai orang tua kita harus menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak. Kita harus pagari anak-anak kita dengan nilai-nilai agama, nilai sosial budaya, semua itu nilai-nilai positif itu sudah harus ditanamkan sejak dini, sehingga kasus-kasus bully terhadap anak-anak yang lain itu tidak lagi terjadi. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita mungkin sapa-sapa dulu teman-teman yang masih join live kita hari ini. Halo, selamat bergabung. Yang sudah bergabung mungkin mau bertanya-tanya lagi boleh ditinggalkan di kolom komentar ya. Nanti kita bahas satu persatu. Gimana nih Pak? Kita lanjut atau bagaimana? Ya silakan kita baca-baca komentar dari teman-teman yang sudah bergabung dan Ini sama-sama. sudah banyak dari Mario, mantap nih bos katanya. Dari Bapak Zamhari, halo Bapak Ada Pak Zamhari ya? Zamri Zama. Oh, bukan. Bapak Zamri Saya Zama. kira Pak Zamhari, Pak Kapal tadi. Bapak Katnen 01 sudah bergabung. Selamat bergabung semuanya. Yang ingin bertanya masalah perihal keluarga, tips-tips di keluarga boleh banget ditanyakan ya. Soalnya kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa pada hari ini, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penonton-penonton semuanya. Gimana lanjut ke fungsi keluarga selanjutnya Pak? Ya boleh, mungkin boleh dengan Pak Iki untuk berbagi. Pak Ii mungkin boleh tentang fungsi perlindungan tadi, atau lanjut nih Pak fungsi reproduksi. Fungsi yang selanjutnya fungsi reproduksi ya. Ya betul. Fungsi reproduksi itu melalui pernikahan yang sah secara agama dan legal di mata hukum. Keluarga menjadi wadah yang mampu menghasilkan generasi penerus. Pendidikan sejak dini dan sikap menghargai lawan jenis. Nah itu membaca negara. Nah, tentang menghasilkan generasi penerus ya Pak fungsi reproduksi ini. Mungkin Pak Eri bisa ditambahkan tentang Ya, fungsi reproduksi. baik, dalam fungsi reproduksi itu dikatakan bahwa Tentang pernikahan ya Pak ya. pernikahan ya. Menghasilkan generasi. Jadi teman-teman di dalam fungsi reproduksi ini tentu diatur tentang tata laksana di dalam keluarga. Nah, artinya reproduksinya berkenaan dengan nanti keluarga juga harus merencanakan ya, berencana tentang nanti berapa jumlah anak ya yang akan dilahirkan, kemudian jarak kelahiran. Tentu dalam fungsi reproduksi ini yang harus diperhatikan oleh keluarga ya, terutama keluarga muda harus memperhatikan, harus menghindari 4T. 4T itu apa saja? Yang pertama, jangan menikah terlalu muda. Artinya teman-teman untuk agar fungsi reproduksi ini berjalan dengan baik ya, kita harus ya, terutama ini teman-teman yang muda yang belum keluarga harus menikah di usia yang ideal ya. Idealnya adalah 21 bagi wanita dan 25 bagi pria, karena di periode inilah yang periode yang paling unggul, paling bagus untuk kesiapan untuk reproduksinya begitu. Nah, yang kedua itu jangan terlalu tua ya. Menikah juga jangan terlalu tua, jangan di atas umur 35 tahun ya. Karena kita juga akan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul. Ketika kita sudah uzur, ketika sudah tua, anak-anak kita masih kecil, tentu kemampuan kita sudah berkurang ya untuk melaksanakan fungsi reproduksi ini dengan baik. Kemudian jangan terlalu sering ya. Jadi melahirkan misalnya jarak 1 atau 1, tahun sekian itu sudah melahirkan lagi ya, melahirkan lagi. Kemudian juga jangan terlalu rapat. Nah, ini yang harus dipahami ya di dalam konsep reproduksi. Nah, reproduksi dalam fungsi reproduksi ini juga bagi keluarga ya juga harus paham ya, harus memahami misalnya organ reproduksi yang harus dipahamkan kepada anak-anak, terutama anak-anak yang remaja ya. Nah, tentang kesehatan reproduksi ya, tentang kemudian siklus haid dan sebagainya, tentang
bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Nah, semua itu harus dipahamkan kepada anak-anak. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan tentu di dalam pelaksanaannya fungsi reproduksi ini adalah bagaimana seorang muda-mudi ya, ketika dia sudah siap membina rumah tangga, tentu harus sesuai dengan hukum yang berlaku melalui jalur pernikahan, sesuai dengan perundangan ya. Tidak boleh kumpul kebo kemudian melahirkan anak ya. Mungkin kalau di luar negeri hal ini boleh, tetapi di Indonesia tidak boleh, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi seperti itu ya. Dan memang fungsi reproduksi ini harus direncanakan ya Pak, dari sebelum menikah, kemudian Ya. sudah menikah, berapa jumlah anaknya. Seperti slogannya BKKBN itu, berencana itu keren. Iya. Semuanya yang ingin bertanya jangan lupa untuk bertanya dan tag layarnya, di-share juga ke teman-teman yang mungkin mau bertanya terkait tentang tips berkeluarga. Kita lanjut Pak. Masih ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana itu sosialisasi dan pendidikan. Apa pentingnya sih pendidikan di dalam keluarga? Ya, sebelum kita masuk di sana, bahwa kita ketahui bersama bahwa keluarga itu menjadi tempat pertama ya. Seorang anak belajar bersosialisasi dengan orang lain, yaitu orang tua dan saudara-saudaranya di dalam keluarga. Pula proses pendidikan untuk pertama kalinya diterima. Nah, artinya apa? Fungsi sosialisasi ini adalah berkenaan dengan orang tua. Itu harus menanamkan, mensosialisasikan nilai-nilai apa? Nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai yang positif yang diajarkan oleh sosial budaya yang ada di sekitar ya. Bagaimana anak-anak nanti ditanamkan bagaimana bersikap dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang muda, dengan sebaya. Nah, orang tua itu harus menanamkan itu. Jadi seperti itu. Ini ada fungsi terakhir, pembinaan lingkungan. Itu fungsi pembinaan lingkungan ini seperti mana kalau misalnya keluarga menerapkannya di masyarakat? Pak Iin mungkin bisa? Fungsi pembinaan lingkungan itu ya gaya hidup ramah lingkungan ya Mbak Isha. Dapat ditanamkan sejak dini dalam keluarga. Itu pula dengan kebiasaan peduli dengan lingkungan sekitar. Tentunya menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan ya, yang mengakibatkan mungkin kerusakan lingkungan atau kebanjiran, juga merusak hutan misalnya itu Mbak Isha. Mungkin kalau dalam keluarga istri-istri yang suka menanam bunga itu juga fungsi lingkungan ya Pak, mengajarkan buang sampah kepada anak. Ya, menjaga kebersihan supaya sehat dan damai gitu kan. Ya benar sekali. Pak Eri ada yang mau ditambahkan? Ya, ini adalah suasana yang harus diciptakan adalah mencintai lingkungan. Nah, misalnya anak-anak coba disosialisasikan, ditanamkan bahwa kita harus mencintai lingkungan. Artinya jaga kebersihan lingkungan, kemudian misalnya bisa melestarikan lingkungan dengan cara misalnya anak-anak diajak untuk belajar menanam sesuatu yang kemudian itu juga termasuk bagian mencintai lingkungan. Nah, ketika anak-anak sudah misalnya diajarkan menanam misalnya cabai, menanam bunga, nah didik dia untuk merawat tanamannya itu. Ini adalah salah satu bentuk nyata orang tua menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan. Artinya ketika dia sudah mempunyai tanaman, maka ada rasa tanggung jawab untuk memelihara tanaman itu ya. Misalnya kalau di dalam keluarga juga, misalnya salah satu contoh sering kita temukan hemat listrik. Nah, anak-anak juga harus diajarkan bagaimana tidak boros listrik. Misalnya ketika lampu rumah di siang hari yang tidak berguna itu bisa dimatikan misalnya kan, atau misalnya alat-alat elektronik yang tidak berfungsi untuk segera dimatikan misalnya. Itu adalah salah satu contoh nyata pembinaan lingkungan. Misalnya juga hemat air ya, anak-anak diajari bagaimana mereka bisa berhemat dengan air, tidak membuang-buang air dengan sia-sia kan. Yang jelas bahwa muara dari semua ini adalah bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan damai. Jadi kesemua 8 fungsi keluarga ini teman-teman penting. Tidak bisa kita hanya fokus di salah satu fungsi saja ya.
saya mau fungsi apa misalnya ekonomi aja, nggak penting ekonomi kan, mau fungsi agama saja, nggak bisa begitu. Ada misalnya orang yang terlalu fanatik terhadap agamanya ya, tidak perlu lagi mencari nafkah, kan cukup berdoa berzikir ya di siang dan malam ya. Itu pemahaman itu sebenarnya keliru, karena agama apapun itu mengajarkan kita untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk mencari nafkah ya. Semua itu harus benar-benar difahami oleh anggota keluarga. Atau kita menganggap misalnya fungsi lingkungan tidak penting, itu juga salah. Ketika anak-anak kita tidak peduli dengan lingkungannya, sampah berserakan di mana-mana, rumah berantakan, kemudian suasana rumah tidak ada lagi kebersihan. Nah, ini juga tidak bisa membuat kita bahagia walaupun uang kita banyak. Tapi kalau misalnya ketika kita pulang rumah kita kotor, berantakan, itu juga tidak bisa membuat kita rileks dan bahagia ya. Kemudian misalnya oke, tadi yang penting uang, yang penting duit banyak, bahagia. Belum tentu ketika misalnya fungsi cinta kasihnya tidak berjalan kan ya. Banyak orang yang memahami ya fungsi cinta kasih itu hanya terbatas dengan kasih uang ya. Tidak cukup uang saja, mereka butuh perhatian, mereka butuh diajak komunikasi, mereka butuh diperhatikan ya, mereka butuh dikasihani, mereka butuh diberi diberi support, diberi dukungan kan. Nah, itu yang memang harus dipahami ya. Itu damai dan jujur. Ada komen nih dari Bapak Mas Duki, Mas Duk, damai dan jujur. Ya, jujur itu bagian dari usaha untuk menciptakan kedamaian. Ketika kita sudah jujur, maka hati kita akan damai. Kemanapun kita pergi, ketika kita jujur, apa yang kita lakukan, pasti kita akan damai. Coba kita bisa berjalan kemana-mana, berangkat dengan ketidakjujuran. Kita was-was ya, tentu akan tidak ada rasa damai. Itu benar sekali ya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya semuanya. Mungkin sudah terasa kita sudah menjabarkan semua ya Pak tentang 8 fungsi keluarga. Sudah 1 jam berlalu. Teman-teman semuanya yang masih ingin bertanya, boleh ditanyakan di kolom komentar. Mungkin sebelum penutup nih Pak, ada pesan dan kesan nggak yang mau disampaikan untuk semua keluarga yang ada di rumah? Ya, baik ya. Pesan untuk keluarga yang di rumah, terkhusus di Provinsi Bengkulu dan umumnya di Indonesia, bahwa teman-teman sesuai dengan kita jelaskan sebelumnya bahwa berencana itu sangat penting. Ya, kalau dalam istilah BKKBN itu berencana itu keren. Karena apa? Dengan rencana hidup akan menjadi mudah. Rencana itu adalah ikhtiar ya. Kalau kita Muslim juga kan juga ada firman itu bahwa Tuhan itu tidak mengubah nasib seseorang, tidak akan mengubah nasib satu kaum apabila dia tidak berusaha untuk mengubahnya. Ikhtiar kita sebagai hamba, sebagai insan itu adalah berikhtiar untuk berencana agar semuanya menjadi mudah. Berencana dalam hal apa? Agar keluarga kita menjadi bahagia, kita rencanakan nanti fungsi agama seperti apa dilaksanakan, kemudian fungsi sosial budaya seperti apa, kemudian fungsi cinta kasih seperti apa, fungsi perlindungan seperti apa, fungsi reproduksi seperti apa, fungsi sosialisasi seperti apa, fungsi ekonomi dan fungsi perlindungan. Semua keluarga itu harus memahami. Maka di dalam program BKKBN kan ada persiapan pranikah ya bagi Catin, itu kan ada aplikasi LC Meal. Nah, sebelum nanti para Catin ini melaksanakan pernikahan, kita selalu memberikan edukasi ya bagaimana nanti mereka bisa dipastikan bisa menerapkan 8 fungsi keluarga. Hari ini pesannya adalah banyak orang tua yang mempersiapkan pernikahan anaknya itu pusing. Pusing kenapa? Berapa biaya resepsinya, berapa tendanya, berapa musiknya, sekian puluh juta, bahkan ratusan juta. Tetapi orang tua
ya lupa bahwa ada hal yang terpenting dalam keluarga selain dari mempersiapkan kebutuhan pernikahan adalah pembekalan bagi calon pengantin. Nah ini sangat penting ya, agar apa? Ketika mereka melangsungkan pernikahan, mereka sudah mempunyai ilmu, sudah mempunyai kerangka fikir, sudah mempunyai mindset bahwa kebahagiaan keluarga itu tercapai apabila masing-masing anggotanya melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya secara authentically, bahwa haknya akan terpenuhi. Banyak hari ini orang hanya menuntut hak tetapi lupa akan kewajibannya. Nah ini yang kemudian yang sering lupa oleh keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Tentu ya, tantangan untuk mendidik anak di era digitalisasi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak tantangan-tantangan dan dampak negatif dari dunia teknologi informasi terhadap perkembangan anak, terhadap efek perilaku anak ya. Mudah-mudahan dengan informasi ini semua keluarga yang ada di Indonesia sebelum melaksanakan pernikahan pastikan ya, silakan hubungi di Balai Penyuluh KB masing-masing. Semua kecamatan se-Indonesia itu ada penyuluh KB. Silakan minta bekal sebelum melakukan pernikahan, sambil nanti teman-teman untuk mengisi aplikasi LC-Mail ya. Nanti akan dijelasin ke 8 fungsi keluarga, kemudian kesiapan-kesiapan yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan ini semua, semoga keluarga Indonesia menjadi keluarga yang hebat dan orang tua hebat ya, kemudian menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, kemudian menjadi orang tua yang mencintai dan mengasihi anak-anaknya dengan sepenuh jiwa. Dengan demikian, kita keluarga Indonesia bisa menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kuatnya satu negara itu harus dilandasi, pondasinya adalah kuatnya keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Mustahil Indonesia akan hebat, bangsa ini akan kuat apabila keluarganya rapuh. Maka dari itu, untuk menguatkan sebuah masyarakat harus dilahirkan dengan keluarga-keluarga yang hebat. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan acara kita di siang hari ini diberi kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan 8 fungsi keluarga, dan pada akhirnya nanti menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan mudah-mudahan informasi ini bisa kita share ke semua orang agar mereka juga mendapatkan ilmu ini. Jadi seperti itu Mbak Echa, terima kasih. Baik, Pak Ii, mungkin ada mau pesan-pesan yang ingin disampaikan? Mungkin sudah cukup aja, ada terlalu siang bulan puasa. Iya benar, mengingat kita memasuki bulan Ramadan ya Pak ya. Nah jadi mungkin kita tutup saja. Sudah banyak ilmu yang bisa kita petik hari ini. Teman-teman semua bagaimana di rumah? Ada Story, kemudian Anam Kalena, semuanya sudah banyak ilmu-ilmu yang kita dapat pada hari ini. Kita tutup saja ya Pak untuk materi ini. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan dengan narasumber dan tema yang jauh lebih menarik daripada hari ini. Baik semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.